Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Ijan Durari untuk lebih kenalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kitab Tijan ini diajarkan tentang sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Rasulullah. Sudah sampai kepada sifat wahdaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyah. Wajib di dalam haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat wahdaniyah. Jadi Tuhan itu harus tunggal, harus satu. Kalau ada Tuhan kemudian dia berbilang atau punya sekutu, ada bagian-bagiannya, maka jelas itu bukan Tuhan. Tuhan harus punya sifat wahdaniyah, esa. Fi dzati was sifati wa fil af'al, baik zatnya maupun sifat serta af'aliyah atau perbuatannya. Wa ma'nal wahdaniyah fi dzati annaha laysat muraqqabatun min ajza'i muta'addidatin. Makna daripada Tuhan punya sifat esa adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan tidak mempunyai bagian-bagian, tidak terdiri dari bagian-bagian. Seperti manusia, itu satu tapi terdiri dari bagian-bagian. Ada mata, ada telinga, kepala, tubuh, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Ini namanya terdiri dari bagian-bagian. Tapi esanya Allah, esanya Tuhan tidak terdiri dari bagian-bagian. Jadi laisat muraqqabatan min ajza'i muta'addidan, tidak terdiri dari bagian-bagian tubuh. Wa makna wahdaniyah fis sifat, makna esa di dalam sifat itu artinya laisa li ghairi sifatun tusyabahu sifatahu ta'ala, tidak ada sifat yang serupa dengan sifatnya Allah. Jadi manusia misalnya punya sifat kasih sayang, itu kasih sayangnya tidak seperti kasih sayangnya Allah. Jadi kasih sayangnya Allah sama sekali berbeda dengan kasih sayangnya manusia. Kalau Allah itu kasih sayangnya mutlak, tapi kalau manusia kasih sayangnya masih punya tendensi, ada kepentingan-kepentingan. Jadi kepentingan manusia di dalam melakukan atau berbuat kasih sayang itu pasti ada yang diingini. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya murni. Tidak ada embel-embel, tidak ada keinginan dibalik daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna daripada sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifatnya makhluk. Jadi betul-betul tunggal. Wa ma'na wahdaniyati fil af'al annahu laysa li ghairi fi'lun minal af'al. Makna daripada sifat Allah itu esa dalam perbuatan, itu artinya perbuatan Allah itu tunggal, tidak ada yang menyamainya. Jadi misalnya Allah itu membuat, manusia juga membuat, tapi membuatnya manusia tidak seperti membuatnya Allah. Membuatnya Allah itu di dalam membuat makhluk tidak butuh apa-apa. Tidak butuh
bahan atau tidak butuh dengan makhluk yang lain. Sedangkan manusia bisanya membuat itu karena ada bahan, karena ada yang membantu, bahkan karena ada ilmu. Jadi titipan semua. Manusia bisa membuat karena ada sesuatu, karena ada yang lain. Berbeda dengan membuatnya Allah, atau Allah ketika membuat sesuatu tinggal mengucapkan kun fayakun, atau Allah tinggal punya kehendak, maka kehendak itu akan wujud. Ini af'aliyahnya Allah tunggal, tidak ada yang menyamainya. Esa. Jadi sekali lagi, Allah itu wajib punya sifat wahdaniyah, sifat esa, sifat tunggal. Tunggal di dalam zatnya, tunggal di dalam sifat, serta tunggal di dalam af'aliyahnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat As-Saffat, Allah mengatakan inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang esa. Bahkan ketika Allah menyampaikan informasi tentang keesaan Allah, keesaan Tuhan, itu diawali dengan sumpah berkali-kali. Menunjukkan bahwa informasi tentang keesaan Tuhan ini informasi yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Allah awali dengan bersumpah was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra. Demi malaikat yang berbaris-baris dengan rapi, taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faz-zajirati zajra. Demi malaikat yang memanage awan, mengumpulkan dan mendorong awan untuk ditempatkan di tempat-tempat tertentu yang nanti akan ditakdirkan menjadi hujan. Fattaliyati zikra. Dan demi malaikat yang membacakan az-zikra, yang menyampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemimpinnya malaikat Jibril, menjadi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Allah katakan informasi yang sangat penting, inna ilahakum lawahid. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Lalu apa buktinya Tuhan ini tunggal, Tuhan ini esa? Allah hanya memberikan satu argumentasi yang sangat mudah untuk kita cerna. Kenapa Tuhan itu satu? Allah sampaikan, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Bukti Tuhan itu satu itu Rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhan yang menjaga langit dan bumi. Wa bainahuma, dan Tuhan yang menjaga antara langit dan bumi. Wa rabbul masyariq, dan yang menjaga arah timur. Maknanya apa? Ketika kita masih melihat bahwa langit, bumi, dan seisinya ini masih terjaga dengan rapi, masih eksis, ini artinya bahwa Tuhan betul-betul tunggal, betul-betul esa, satu. Jadi Allah ingin katakan bahwasanya andai kata Tuhan itu lebih dari satu, maka pasti dunia ini sudah hancur. Karena antara Tuhan, masing-masing Tuhan punya kepentingan. Tuhan A punya kepentingan satu, Tuhan B punya kepentingan yang berbeda. Maka masing-masing Tuhan yang punya kepentingan ini kemudian menyebabkan dunia ini akan hancur. Logika yang sangat sederhana. Misalnya pemimpin dari mulai tingkat yang paling rendah RT, RW, kalau itu di dalam satu wilayah ada dua pemimpin, pasti akan terjadi ketidaknyamanan.
bupati, gubernur, sampai presiden. Kalau ada presiden dalam satu wilayah, kok presidennya dua, ini pasti akan terjadi kekacauan. Karena apa? Masing-masing presiden, masing-masing pemimpin itu punya kehendak, keinginannya masing-masing. Nah, ini logika Quran yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya Tuhan itu esa? Allah hanya katakan Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, yaitu Tuhan yang memelihara langit bumi dan seisinya, dan Tuhan yang menjaga arah timur. Dan faktanya kita masih bisa melihat dunia ini masih berjalan dengan normal. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu betul-betul satu. Maka mari kita syukuri bahwasanya kita punya Tuhan yang esa, sehingga dunia ini masih bisa berjalan dengan normal dan kita bisa hidup dengan nyaman. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai sifat wahdaniyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.